1391 dicari di surga kenaikan fana. Berita tentang pencurian massal di kota Runic Forge menyebar bak api di seluruh wilayah Mahkota Agung. Sekalipun pihak berwenang ingin menghentikannya, mereka tak mampu karena banyaknya orang yang terlibat, belum lagi fakta bahwa mereka bukan bagian dari wilayah Mahkota Agung. Lebih jauh lagi, karena kota Runic Forge bagaikan cabang dari Istana Mahkota Raja Runic, salah satu dari 6 puncak kekuatan di surga kenaikan fana, kota itu menjadi semakin menarik, bahkan kelima sekte akan memperhatikannya. Ini tidak seperti pencurian di wilayah kelas 2 sekte penjaga Inferno Artefak. Karena itu, nama pencuri langit menjadi topik hangat, dan semua orang mencari informasi tentangnya. Tak lama kemudian, berita tentang usaha sebelumnya dengan bank juga terungkap. Namun, selain itu, tidak ada petunjuk lain yang ditemukan. Pencuri langit adalah hantu yang datang dan pergi sesuka hatinya, dan dia jelas bukan orang biasa karena berani mengincar Istana Mahkota Raja Rune setelah sukses dengan cabang sekte Raja Kekayaan Surgawi Utama. Bahkan, dalam beberapa jam, Istana Mahkota Raja Rune mengeluarkan surat perintah dan hadiah besar untuk pencuri langit. Hadiahnya cukup untuk membuat para penguasa Ascension memburu pencuri langit seperti anjing gila. Tapi bukan hanya itu saja, tepat setelah surat perintah dari Runic King Crown Palace, PHW King Sek juga ikut bergabung, dan begitulah, Skystealer menjadi orang pertama yang dicari oleh 2 dari 6 kekuatan teratas Mortal Ascension Heaven. Setelah pencurian itu, kota Runic Forge diberlakukan jam malam yang ketat, dan tanpa terkecuali, seluruh kota disisir untuk mencari jejak Skystealer. BABELTOTO anggota baru 20% 100%. Dapatkan sekarang. Siapa saja yang mencurigakan langsung ditangkap tanpa ampun, dan mereka yang biasanya bertindak gegabah pun menjadi patuh dan menundukkan kepala seraya mengumpat pencuri langit karena membawa malapetaka ini. Kelima anggota Nightfall Ravenhood tercengang ketika mengetahui hal ini, dan hal ini sangat memengaruhi rencana mereka juga. Saat ini, anggota Ravenhood lainnya bersikap rendah hati dan sangat berhati-hati agar tidak terpengaruh oleh badai yang diciptakan Skystealer. Pada saat ini, hanya Raven dan Raveneye yang hadir di sebuah toko kecil di wilayah luar kota Runic Forge karena wilayah dalam sangat berantakan. Kenapa? Kenapa dia muncul di kota Runic Forge dan menghancurkan segalanya? Raven murka sambil menatap Raveneye dan sepertinya mengharapkan penjelasan. Raveneye tersenyum kecut sambil menggelengkan kepala, dugaanku sama benarnya dengan dugaanmu. Kemunculan tiba-tiba pencuri langit itu sungguh tak terduga. Raven sangat frustrasi dan ingin melampiaskannya, tetapi tak ada sasaran, dan ia tahu bahwa menyalahkan orang lain, terutama anggota krunya, adalah tindakan bodoh dan ekstrim. Tapi kenapa bajingan itu mengincar begitu banyak orang, dan bagaimana dia melakukannya? Raven akhirnya mengungkapkan rasa penasarannya. Meskipun ia geram dan marah, ia tak bisa mengabaikan metode pencuri langit. Lagi pula, terlepas dari kesombongan Raven, ia tahu ia tak mungkin melakukan hal seperti ini tanpa terbongkar atau meninggalkan jejak, namun pencuri langit telah melakukannya, dan ia tak meninggalkan jejak apapun yang bisa dilacak kembali padanya. Itulah yang aneh, sebenarnya, Raveneye berkata dengan serius. Sambil diam-diam mengagumi metode pencuri langit, kalau kita melihatnya dari sudut pandang pencuri, kurasa dia mengincar seseorang yang spesifik. Untuk menyembunyikan target spesifik itu, dia memutuskan untuk membuat kekacauan dengan menyeret orang lain ke dalamnya. Sekarang, dengan begitu banyak korban, tak seorang pun akan bisa mengetahui targetnya yang sebenarnya dan menggunakannya untuk menemukannya. Mata Raven berbinar tajam, yang merupakan satu-satunya penjelasan yang masuk akal dalam situasi ini. Tapi yang benar-benar membuat Skystealer unik dan menakutkan adalah tanda, burung hantu, yang ditinggalkannya pada korbannya. Berdasarkan laporan dan pengamatan saya sendiri, tanda itu tidak bisa dihapus, apapun metode yang digunakan orang lain. Bahkan jika sebagian kulit atau seluruh anggota tubuhnya dipotong, tanda itu akan selalu muncul kembali setelah sembuh. Itu bukan cuma lebay. Namun, anehnya, terlepas dari keanehan ini, tanda itu tampak tidak berbahaya, dan sekarang Istana Raja Rune telah membawa beberapa orang ke wilayah inti mereka untuk memeriksanya lebih lanjut, ungkap Raveneye.
Raven terdiam merenung sebelum mencibir, apapun itu, terkadang menjadi sangat mencolok justru membawa bencana. Sekarang, Istana Mahkota Raja Rune sedang mengejarnya, dan bahkan Sekte Raja PHW telah mengubah pendekatan mereka setelah mengevaluasi kembali bahayanya. Apapun rencananya, tidak akan mudah untuk melakukan hal seperti ini lagi kecuali targetnya bukan Sekte Raja. Tetap saja, gara-gara pencuri langit, rencana kita diambang kehancuran, dan kita nggak bisa bergerak melawan Saria dengan semua pengawasan di kota Runic Forge. Istana Mahkota Raja Runic mungkin sudah mengirim pasukan elit mereka ke 3 kota, dan mereka mungkin menunggu pencuri langit melakukan kesalahan. Tapi orang itu seharusnya sudah lama pergi kalau dia bukan orang bodoh, membuat kita rentan karena kekacauan yang dia buat. Lalu, apakah kita akan menyerah pada Ravenmin dan Ravencraun? Raveneye bertanya dengan nada halus. Raven memelototinya dengan dingin sambil membalas, kalau saja Ravenmin, tidak akan ada masalah, tapi Ravencraun sangat penting bagi Ravenhood. Karena kita tidak bisa bergerak sendiri, kirim pesan rahasia ke Jake dan beritahu dia bahwa Saria sedang memenjarakan tunangannya yang berharga. Meskipun mungkin menimbulkan beberapa pertanyaan dan menimbulkan kecurigaan di Ravencraun, ini satu-satunya cara untuk merebutnya kembali dari Saria. Begitu dia bebas, dia akan tahu apa yang harus dilakukan. Mata Raveneye berkilat tanda setuju saat dia cepat-cepat mengangguk. Kita seharusnya melakukannya lebih cepat, tapi jangan khawatir, aku akan mengaturnya. Raven mengangguk, juga, beritahu yang lain untuk tetap menjalankan peran mereka, misi ini masih bisa diselamatkan. Setelah Ravencraun kembali, kita akan merevisi semua rencana lagi. Juga, awasi Skystealer, kemunculannya yang tiba-tiba di kota ini terlalu kebetulan. Raveneye ragu sejenak sebelum bertanya dengan ambigu, apakah menurutmu dia mengincar hal yang sama dengan kita? Cahaya di mata Raven berkobar dengan marah, mustahil. Jangan sampai ada yang tahu. Meskipun begitu, ada nada ragu dalam suaranya, seolah-olah dia sudah memikirkan kemungkinan ini. Raveneye tidak bertanya lagi dan menghilang untuk menyelesaikan tugasnya, meninggalkan Raven sendirian. Mata Raven dipenuhi ketidakpastian saat ia bergumam, bajingan macam apa pencuri surga ini. Begitu Ravencraun kembali, aku akan memaksanya untuk memberitahuku di mana dia menyembunyikan kunci itu. 1392 Pengangkutan Besar. Setelah mengadukan hampir seluruh sekte teratas surga kenaikan fana, orang yang bertanggung jawab atas kejadian itu kini berjalan santai di jalan-jalan kota yang baru saja dirampoknya beberapa jam yang lalu. Es kini bersembunyi di tempat yang terlihat jelas, mengenakan baju zirah penjaga kota dan berpatroli di wilayah luar jalan-jalan kota dengan hikmat, seperti penjaga kota lainnya. Tak seorang pun akan menyangka bahwa si pencuri langit, berani menyamar sebagai penjaga kota dan berpura-pura mencari dirinya sendiri sambil berpatroli di kota, yang mana itu tak lain hanyalah jebakan maut baginya. Akan tetapi, bahkan jika seseorang mempertimbangkan kemungkinan ini, mereka tidak akan pernah berpikir tentang kemampuan bawaan es yang baru berkembang dan seberapa berbahayanya kemampuan tersebut. Dengan Soul Signature yang berevolusi menjadi Archive of Thief, penyamaran es telah mencapai hampir kesempurnaan karena sebelumnya es hanya dapat mengambil wujud dan ingatan orang lain. Tetapi sekarang, ia dapat dengan sempurna meniru tanda atau ciri spiritual mereka dengan signature imitator. Ini berarti ia dapat dengan mudah mengakses cincin penyimpanan seseorang tanpa perlu menghancurkan tanda spiritual mereka terlebih dahulu, atau ia dapat melewati pemeriksaan keamanan apapun. Di surga kenaikan fana, tanda spiritual dianggap sebagai bukti identitas, karena digunakan untuk mencetak pada harta karun, token, dan registri sekte. Ini karena tanda spiritual tidak dapat direplikasi, apapun yang terjadi. Itulah sebabnya sebelumnya, Es perlu berpikir 2 kali sebelum menyusup ke sekte melalui anggota sekte lama karena ada kemungkinan ia akan ketahuan. Hal ini terutama berlaku untuk sekte raja, yang mengambil tindakan pencegahan ekstra terhadap orang-orang seperti dia. Namun kini, selama dia punya wajah dan ingatan, dia bisa dengan sempurna menjadi orang yang sama hingga pada taraf di mana bahkan sekte raja pun tidak akan mampu membedakannya. Masalah ingatan juga diselesaikan dengan Soul Probing yang berevolusi menjadi Tivish Probe,
yang sekarang bekerja pada para kultivator low state tanpa batasan apapun kecuali batasan wilayah. Sebelumnya, S harus berhati-hati mencuri ingatan dari seorang kultivator negara hukum karena jiwa mereka telah menyatu dengan hukum, sehingga kemungkinan besar kemampuannya akan terdeteksi. Kecuali jika lawannya berada satu tingkat di bawahnya, ia tidak berani menggunakan soul probing pada mereka. Namun sekarang, T-Fish Probe tidak jauh berbeda dengan soul probing, jauh lebih efektif dan cepat, dan ia tidak akan terdeteksi oleh hukum selama ia tidak menargetkan target yang jauh lebih kuat. BABELTOTO anggota baru 20% 100%. Sekarang, S dapat mencuri sekumpulan kenangan spesifik yang ia inginkan, misalnya jika ia ingin mengetahui tentang masa kecil korbannya, T-Fish Probe akan mencuri semua hal yang bisa dicuri tentang masa kecil tersebut. Sebaliknya, T-Fish Probe menjadi lebih seperti seni mencuri pikiran. Faktanya, S yakin bahwa penguasaannya atas seni mencuri pikiran tampaknya telah memengaruhi kemampuan T-Fish Probe secara signifikan. Itulah sebabnya, setelah merampok wilayah dalam kota Runic Forge, S memutuskan untuk menggantikan penjaga kota Ascension Master Realm yang juga tengah mencarinya. Lebih jauh lagi, S belum mempunyai niat untuk meninggalkan kota itu sekarang, dan dia juga belum selesai melakukannya, karena hasil pekerjaan terakhirnya masih jauh dari mampu menghentikan ekspatriasi S. Sama dengan. Absolute Pickpocket Sleight of Hand telah berhasil diaktifkan. 13.294x. Tanda hubung. Bagian peringkat hitungan pencurian. Pencurian tingkat rendah, 5/10.000. Pencurian tingkat menengah, 1000/1000. Pencurian tingkat tinggi, 500/500. Tanda hubung. Poin pencuri, 16.818.10.800. Sama dengan. Pencopetan senilai lebih dari 16 miliar TP. Itu hasil penggunaan Absolute Pickpocket dengan Night Collapse Travesty di 11 penginapan di wilayah dalam Runic Forge City. Bahkan S pun tak percaya dengan jumlah total uang yang ia kumpulkan dan awalnya mengira ia berhalusinasi. Namun ternyata tidak, dan ketika ia melihat barisan pencurinya, ia mengerti mengapa ia bisa mengumpulkan begitu banyak TP hanya dengan mencopet. Faktor pertama adalah lokasi. Runic Forge City merupakan salah satu kota paling terkenal di dunia, dan wilayah dalamnya merupakan tempat yang hanya bisa dimasuki oleh keturunan kaya dari sekte raja dan orang kepercayaan mereka, atau setidaknya Ascension Guardians. Faktor kedua adalah waktu. Akibat peristiwa Lembah Kaku Dendam, banyak kultivator kuat telah berkumpul di kota, dan kebanyakan dari mereka berasal dari klan-klan terkemuka di domain Mahkota Agung. Beberapa bahkan merupakan pemimpin sekte kelas 2. Faktor ketiga dan terakhir adalah targetnya, penginapan kota. Ini adalah satu tempat yang hanya akan kamu kunjungi ketika kamu tinggal sementara di kota dan merasa tidak cocok di sana, terutama di tempat seperti wilayah dalam. Artinya, hanya kultivator kaya yang mampu menginap di penginapan mewah tersebut. Dengan semua faktor ini, S meraup miliaran TP hanya dengan Absolute Pickpocket. Namun, ada juga peningkatan kekuatannya dan mantra tabu yang terlibat, dan dia tahu tanpa melewatkan satu pun, dia hanya akan merampok satu penginapan seperti ini setelah menghabiskan banyak waktu dan tenaga. Itulah sebabnya S kembali mengubah pandangannya tentang pentingnya menaikkan peringkat TIF-nya, dan mengapa sistem bersikeras memberinya tugas-tugas semacam ini untuk menaikkan peringkat TIF. Bukan selalu tentang target dengan tingkat kesulitan yang lebih tinggi, melainkan tentang memilih target yang tepat. Jika aku bisa mengumpulkan TP-ku hanya dengan mencopet beberapa ribu kultivator, mengapa aku harus mengambil risiko mengejar organisasi-organisasi kuat itu kecuali mereka memiliki sesuatu yang kuinginkan, atau aku punya semacam dendam terhadap mereka. Bibir S mengerucut saat ia berpikir riang, aku tak pernah menyangka suatu hari nanti aku akan terhambat karena tidak mendapatkan satu pun pencurian tingkat rendah, alih-alih pencurian tingkat tinggi. Lagi pula, di tempat ini, anak-anak saja mungkin seberharga itu. Cek, aku tidak bisa mengincar anak-anak, bahkan aku punya prinsip. Dalam memuar orang ini,
para kultivator individu atau kekuatan kelas 1 yang tidak bisa masuk ke kota telah mendirikan kemah mereka tidak jauh dari kota. Haruskah aku pergi dan memeriksanya? S berpikir seperti sebelumnya, lalu ia mengubah arahnya, menuju pintu keluar selatan kota. Adapun pemilik sebenarnya dari wajahnya, saat ini, ia masih hidup dan tidur di rumahnya. Ia akan bangun dalam 3 hari dengan perasaan seolah-olah tidak terjadi apa-apa kecuali sedikit rasa sakit di kepalanya. 1393 Perpisahan Zarya. Sementara seluruh Great Crown Domain menjadi gaduh, dan hampir semua orang waspada terhadap pencuri yang baru muncul, Sky Stealer, toko Zarya yang tutup tiba-tiba menerima pengunjung tak terduga meskipun ada jam malam. Pengunjung ini bertubuh tinggi dan tegap, mengenakan jubah upacara hitam dengan pola rune emas. Mata kuningnya berbinar ragu ketika ia menatap toko yang tutup sebelum bergumam, "Yah, aku di sini hanya untuk memastikan mereka berdua aman dan terbebas dari masalah. Juga, untuk memastikan anak itu masih hidup atau tidak. Meskipun, aku sangat meragukannya. Meskipun status dan kehebatannya luar biasa, ada sedikit ketakutan di mata pria itu. Tetapi dia menggertakkan giginya seolah-olah sedang bersiap untuk pertempuran besar sebelum dia meletakkan tangannya di pintu toko yang tersegel. Cahaya mistis samar tiba-tiba bersinar di bawah telapak tangannya, lalu terdengar bunyi klik beberapa kali sebelum pintu terbuka. Kerutan samar muncul di wajahnya. Kenapa seluruh formasinya aktif? Mungkinkah dia tidak ada di toko? Tapi Leah seharusnya ada di sana, dan jika dia mengaktifkan seluruh formasi, Leah juga akan dikurung di kamarnya, apa yang dipikirkan si pembuat onar itu. Seperti pria licik dan bejat, ia perlahan membuka pintu dan mengintip melalui celah. Ketika tidak melihat siapapun, ia mendorong pintu hingga terbuka dan masuk ke dalam. Begitu masuk, ia tahu tidak ada orang di dalam toko. Penyusup itu, yang sebenarnya adalah kakek Zarya dan Leah, Falcon, berpikir keras karena merasa semua ini sangat aneh. Ia tahu Zarya tidak akan membawa Leah keluar toko, dan juga tidak akan mengurungnya di sana, setidaknya tidak untuk beberapa tahun ke depan. Namun hari ini, Zarya telah menghentikan kebiasaannya dan membawa Leah keluar sambil mengunci toko untuk pertama kalinya setelah sekian lama. BABELTOTO New Member 20% 100%. Tepat saat Falcon sedang memikirkan apa yang sedang direncanakan oleh cucunya yang merepotkan itu, tiba-tiba sebuah rune berkedip di meja, dan Falcon merasakannya bahkan sebelum rune itu diaktifkan dan melihatnya. Ia tidak terkejut atau waspada terhadap serangan apapun, dan dengan penasaran menatap rune yang tiba-tiba muncul. Falcon bahkan tidak butuh sedetik pun untuk melihat rune itu, dan ia pun tertarik. Suatu susunan terenkripsi yang diatur untuk aktif saat seseorang membuka toko dengan kunci pintu belakang, tapi mengapa dia meninggalkan susunan terenkripsi ini? Karena penasaran dan agak berharap, ia mengarahkan jarinya ke rune itu, dan untaian rune kecil tiba-tiba terbentuk di ujung jarinya. Kemudian, untaian rune itu tiba-tiba berubah menjadi satu rune sebelum ia menjentikkan jarinya, dan rune itu melesat ke arah rune di atas meja. Saat rune itu menyentuh susunan terenkripsi, kedua rune itu tiba-tiba menyatu sebelum keduanya berubah menjadi partikel cahaya. Saat berikutnya, proyeksi kecil Zarya yang memikat muncul di meja tepat di tempat susunan terenkripsi sebelumnya berada, yang dengan mudah didekripsi oleh Flecken, yang mungkin tidak dapat dicapai oleh seorang perajin rune kenaikan bintang 7. Saat itu, proyeksi Zarya berbicara dengan nada dingin, "Jadi, akhirnya kau di sini, dasar tua mesum bau. Aku tahu kau punya kunci pintu belakang." Ekspresi Flecken langsung berubah saat dia mengabaikan hal ini, meskipun dia sendiri telah mengatakan bahwa rangkaian terenkripsi itu diatur untuk aktif saat seseorang menggunakan kunci pintu belakang. Itu cuma kunci cadangan yang kusimpan untuk berjaga-jaga kalau dia kehilangan kuncinya sendiri. Falcon tiba-tiba mulai menjelaskan dirinya sendiri ketika menyadari bahwa triknya sudah lama diketahui Zarya, meskipun proyeksi di depannya hanyalah sebuah pesan. Namun, ia tampak lebih bangga daripada bersalah setelah menyadari bahwa Zarya telah mengetahui triknya, dan kemudian Zarya menggunakannya untuk meninggalkan array terenkripsi untuknya, karena tahu ia akan datang dan tak akan bisa menahan diri untuk tidak memasuki tokonya. Setidaknya dia tahu aku akan mengkhawatirkan mereka.
Senyum hangat tersungging di wajahnya saat melihat proyeksi Zarya, dan ia kini semakin penasaran mengapa Zarya bersusah payah meninggalkan pesan ini. Apa dia malu? Jadi, dia memutuskan menggunakan pesan ini untuk memberitahuku kapan dia akan kembali. Pria tua itu sangat gembira di bawah delusinya sendiri, dan bahkan tidak terpikir olehnya bahwa Zarya mungkin telah meninggalkan domain mahkota agung atau kota penempaan rahasia karena ada tipu daya lain di dalamnya. Tipu daya ini adalah sesuatu yang tidak akan pernah bisa dipahami Zarya kecuali dia mencapai alam elang. Kau tidak tahu betapa aku ingin pergi tanpa mengatakan apapun dan menghilang begitu saja seperti yang dilakukan Jalang itu pada kita. Tapi aku tahu kita tidak berarti apa-apa bagi Jalang itu, tetapi kau bersikeras menyatukan kita. Aku tidak tahu apakah kau naif atau tidak tahu malu, masih punya muka untuk datang ke sini selama bertahun-tahun dan mencoba membawa kita ke istana bau Jalang itu. Kau hanya tidak mau mengakui bahwa Jalang itu tidak menginginkan kita, noda hidupnya, kesalahannya. Tapi kamu begitu gigih dan bodoh, kamu tidak mau mengaku kalah. Kadang aku malah bertanya-tanya, apakah kamu ayah dari perempuan tak berperasaan itu, atau kamu hanya kebetulan mengambilnya dari tempat sampah? Yah, kuharap yang terakhir. Pokoknya, aku tidak berutang apapun padamu, tetapi apapun yang terjadi, kau juga menunjukkan kebaikan pada Leah dan menjaganya tetap aman selama bertahun-tahun tanpa memberitahu wanita Jalang itu tentang bakat aslinya demi aku. Jadi, aku meninggalkan pesan ini untuk memberitahumu bahwa aku akan meninggalkan wilayah mahkota agung. Aku tidak tahu kapan aku akan kembali, atau apakah aku benar-benar ingin kembali. Oh, dan tempat yang akan kutuju adalah tempat yang bahkan kau tak bisa jangkau. Kalau kau tidak percaya padaku, ceritakan saja pada Jalang itu tentang garis keturunan Leah. Kau sudah mendapat izinku dan aku jamin itu akan menghancurkan harga dirinya. Ya, hanya itu yang ingin kukatakan, dan satu hal terakhir. Senyum nakal muncul di wajah Zarya saat itu. Alasan kita pergi adalah karena, menantumu telah berhasil menculik kita. Detik berikutnya, proyeksinya tiba-tiba menghilang dalam seberkas cahaya. Namun, dalam kesunyian toko yang mencekam, napasnya yang tergesa-gesa terdengar. Wajah Falcon hampir sepucat hantu, dan ia terus menatap ke arah hilangnya proyeksi Zarya, dengan ketidakpercayaan yang mendalam, seolah-olah ia sedang bermimpi buruk. Namun, ia tahu itu hanyalah mimpi buruk, melainkan bencana besar, dan langsung menutup matanya. Detik berikutnya, rune mulai berkelap-kelip di sekujur tubuhnya seperti bintang, sungguh pemandangan mistis. Detik demi detik berlalu, ekspresi Falcon semakin memucat. Tekanan mengerikan memenuhi toko, dan bahkan ruangan itu mulai bergetar, retakan-retakan bermunculan. Akhirnya, rune-rune itu lenyap dan Falcon membuka matanya yang kini merah padam. Bagaimana mungkin? Beraninya si brengsek itu. Beraninya dia mengambilnya tanpa restuku. Aku akan menemukannya, lalu menghajarnya, lalu merantainya ke dinding istana, lalu. Tiba-tiba ia mulai bergumam seperti orang gila yang terobsesi. Namun, tepat pada saat itu, sebuah suara keras yang dipenuhi amarah tiba-tiba terdengar dari luar toko. Zarya, keluar dan akui kesalahanmu di depan Duke Muda. Falcon tiba-tiba berhenti dan berbalik. Pada saat ini, dia tiba-tiba merasa ingin mengamuk, dan dia tahu persis di mana harus memulai sebelum dia pergi memburu bajingan yang mencuri cucu perempuannya yang berharga. Azure Flow Basin adalah lahan basah yang luas dan mistis di wilayah barat Great Prosperity Domain. Di sanalah sungai-sungai berkilauan mengalir melalui tanah subur, rawa-rawa yang dalam, dan danau-danau jernih yang dipenuhi ikan-ikan roh dan tumbuhan air langka. Namun, pinggiran tenggara wilayah yang makmur ini menggambarkan gambaran yang berbeda, tanah tempat peradaban memudar dan alam mulai membusuk di bawah bayang-bayang yang merayap. Sungai-sungai di sini mengalir lebih lambat, lebih berlumpur, dan ternoda kabut biru mencekam yang seakan tak kunjung hilang. Pepohonan meliuk-liuk dan tertutup lumut yang menggantung, sementara rawa-rawa berbau busuk lembab. Suara-suara aneh bergema di sela-sela alang-alang, jeritan binatang iblis, atau lebih buruk lagi, lolongan hantu-hantu aneh. Para pedagang dan petani yang bepergian melalui daerah ini bercerita tentang ilusi yang terbentuk dalam kabut,
dan tentang kawan-kawan yang tiba-tiba menghilang di tengah langkah, lalu muncul kembali sebagai mayat yang terkuras beberapa hari kemudian. Di tengah lahan basah yang dipenuhi alang-alang, terdapat jalan setapak yang jarang dilalui, yang dikenal sebagai tulang punggung ular lumpur. Jalan setapak ini berkelok-kelok melewati rawa-rawa yang tampak dangkal dan di bawah kanopi pepohonan seputih tulang yang menyeramkan. Jalan setapak itu hampir tak terlihat kecuali dilihat dengan detektor khusus, karena dipenuhi puluhan formasi yang mendistorsi jiwa. Di jantung rute tersembunyi ini terdapat sebuah depresi alami, sebuah padang rumput gelap yang selalu diselimuti kabut dan kesuraman, dikenal sebagai padang rumput berbayang. Di sana, bebatuan kuno yang diselimuti lumut membentuk bulan sabit di sekeliling pohon yang menghitam. Konon dulunya adalah roh pohon yang dirusak oleh seorang penggarap jahat. Akarnya kini menjadi fondasi bagi geng bandit terkenal, sarang tersembunyi geng Bonshet, sarang terowongan berliku dan tempat persembunyian yang saling terhubung yang digali di bawah tanah lapang, diperkuat dengan material curian dan jimat-jimat jahat. Geng Bonshet memperoleh keburukan ini karena pemimpin mereka, Bonshet, yang licik dan kejam, dan dia juga satu-satunya yang mengetahui seluk-beluk tulang belakang ular lumpur. Bonshet, bandit licik yang dikenal karena mengenakan topeng yang terbuat dari tengkorak binatang iblis. Kultivasinya dikabarkan berada di alam prajurit Ascension, dengan sedikit kiroh yang rusak, menunjukkan bahwa ia adalah seorang kultivator di jalan jahat. BABELTOTO anggota baru 20% 100%. Namun alasan sebenarnya di balik keburukannya dan ketidakberdayaan para kultivator kuat lainnya terhadap Bonshet adalah karena ia tampaknya telah menguasai tulang belakang ular lumpur dan, dengan menggunakannya, ia dapat melarikan diri dengan mudah, membuat pengejarnya tak berdaya. Hanya Grandmaster Ascension yang mampu melangkah ke tulang belakang ular lumpur tanpa tersesat atau, lebih buruk lagi, berakhir di wilayah binatang roh iblis yang menakutkan. Terlebih lagi, Shadowed Glade sendiri merupakan tempat persembunyian yang tersembunyi secara alami dengan pertahanan alami. Bahkan jika seseorang mencapai tempat ini, mereka harus melewati roh pohon yang terkorupsi terlebih dahulu, yang akan langsung membuat gerombolan bandit waspada. Ada rumor yang mengatakan bahwa Bonshet juga memiliki harta karun jahat, yang menyerap vitalitas korbannya dan menyelimutinya dalam ilusi. Krunya berjumlah sekitar 40 orang, campuran dari para kultivator nakal dan desertir dari sekte-sekte kecil. Mereka terbagi dalam beberapa kelompok. Para perampok, yang ahli dalam taktik tabrak lari di karavan. Para pengutuk, pengguna jimat nakal, dan ahli racun. Terakhir, para pelacak mirip pembunuh diam-diam yang menghabisi mereka yang tertinggal atau yang selamat dari pengejaran. Para bandit ini terkenal karena menyergap konvoi pedagang. Mereka mencegat para petani yang sendirian di dekat lokasi sumber daya. Mereka juga menyelundupkan ramuan roh, budak, dan bahan budidaya curian. Mereka juga menelanjangi mayat-mayat hingga bersih, hanya menyisakan tulang belulang, karena itulah mereka disebut demikian. Serangan mereka baru-baru ini telah menarik perhatian karena peningkatan brutal yang drastis, mereka tidak lagi meninggalkan korban selamat, dan barang-barang curian seringkali lenyap dari pasar gelap, yang menunjukkan hubungan yang lebih dalam dengan sekte jahat juga. Namun, tanpa sepengetahuan kru Bonshet, mereka tidak sendirian di tempat terbuka itu, setidaknya selama beberapa hari ini. Jauh di atas, tersembunyi di antara dahan-dahan pohon roh yang bengkok dan rusak, terbaring sesosok tubuh yang terbungkus jubah segelap bayangan. Ia tidak mengenakan baju zirah, hanya jubah hitam pas badan dengan tenunan rune halus, dan kilau samar menari-nari di ujung jarinya saat ia membelai permukaan lempeng rune. Penguntit ini telah melacak Bonshet selama lebih dari sebulan. Dia tidak pernah meninggalkan jejak, tidak pernah menginjak ranting, dan bahkan serangga roh pun berhamburan ketakutan ketika dia mendekat. Setelah semua usahanya, ia tidak hanya menemukan lapisan tersembunyi mereka, tetapi juga berhasil menyusupinya. Terlebih lagi, pohon roh yang rusak itu sama sekali tidak dapat merasakan kehadirannya meskipun bersembunyi di balik cabang-cabangnya, yang sungguh aneh. Mata biru tua si penguntit berkilat samar, sementara senyum lembut tersungging di bibirnya saat ia memperhatikan para bandit tertawa di sekitar api unggun mereka, tanpa menyadari kehadirannya. Jika mereka tahu ada orang seperti dia, yang mengawasi mereka,
mereka tidak akan merayakannya sekarang. Pengamat diam ini bukanlah pemburu bayaran, dan Bonshed juga tidak pernah bermusuhan atau bermusuhan dengannya. Sebaliknya, S lah yang diberi misi oleh Divisi Pembantai Kejahatan dari Sekte Raja PHW untuk melenyapkan Bonshed sebagai ujian berat untuk membuktikan dirinya layak. Jaringan informasi Divisi Pembantai Kejahatan hanya untuk pamer, atau mereka memang sengaja mengirimku ke kematian. Memang, aku hanya perlu memburu Bonshed, tapi mereka tidak menyebutkan apapun tentang geng banditnya yang beranggotakan 37 kultivator negara hukum, dengan 11 di antaranya adalah prajurit Ascension. Lagi pula, Bonshed telah lama menjadi Jenderal Ascension, bajingan bandit itu bersembunyi dengan sangat baik, dan informasi ini tidak dapat dibocorkan karena siapapun yang bertemu dengannya tidak akan pernah hidup untuk menceritakan kisahnya. Tapi aku masih tidak percaya Raja PHW bisa melewatkan hal seperti ini. Mungkin ini semacam ujian untuk mengukur kemampuanku sepenuhnya, yang juga berarti ada yang memantau setiap tindakanku. Itulah sebabnya aku tidak bisa begitu saja meningkatkan peringkat kultivasiku. Jika aku tiba-tiba mencapai puncak Grand General, aku akan berada di bawah banyak tekanan dan pengawasan, dan itu juga tidak baik, apalagi jika aku melompat ke puncak Ascension Master Realm. S tersenyum kecut sambil berpikir, atau aku bisa mengambil avatarku saja karena itu akan sangat berguna di Abyss. Tapi aku juga ingin punya mata di surga kenaikan fana. Lebih jauh lagi, aku masih tidak tahu apakah sistem akan mengizinkan avatar Holy Twilight untuk tinggal di sini karena aku dapat menggunakan kemampuanku untuk mengambil tubuhku bersama semua anggota rumah dari Abyss, yang akan menjadi celah besar dalam seri misi Abyss. Hanya tersisa 22 jam sebelum teleportasi. Mari kita lihat apa yang terjadi. Jika aku benar-benar bisa mempertahankan avatarku di sini, aku akan menghabisi kelompok bandit ini. Jika tidak, aku hanya akan kehilangan keuntungan besar. Saat S menunggu dalam diam sambil menguntit Bonshed Gang di Shadowed Glade, sesuatu yang aneh terjadi di PHW Kingsec. Bab 1395. Saat ini, Stuart Jasper berdiri di dalam ruang evaluasi kemakmuran Sekte Raja Kekayaan Surgawi Utama yang familiar. Entah kenapa, ekspresinya mengingatkannya pada saat ia membawa S ke ruang ini untuk mengevaluasi bakatnya. Sampai batas tertentu, bahkan pemandangan di depannya pun sama. Bola resonansi bela diri hancur berkeping-keping, altar jiwa aliran meridian hancur total, dan cermin kenaikan bakat telah hancur berkeping-keping. Satu-satunya perbedaan kali ini adalah orang yang melakukan ini bukanlah S, melainkan seorang pemuda tampan bertubuh jangkung dan berotot. Ia mengenakan jubah putih bersulam emas. Matanya berwarna emas dan heroik, senada dengan rambut pirang panjangnya yang tergerai di bahunya yang lebar. Ada simbol emas berbentuk timbangan keadilan di gelabelanya. Dia menatap Stuart Jasper yang tercengang dan tersenyum, lalu berkata, "Saya mohon maaf, Stuart, tetapi tampaknya saya benar." Meskipun kata-katanya arogan dan angkuh, nadanya terdengar rendah hati dan lembut. Meskipun kata-katanya menyinggung, Stuart Jasper tidak dapat menemukan alasan untuk membantahnya karena, buktinya, ada di hadapannya. Lebih jauh lagi, pemuda ini memberinya perasaan yang sama sekali bertolak belakang dengan S yang tampak ingin tahu dan agak bertekad, tetapi pemuda ini tampak jeli dan teliti. Terlebih lagi, perbedaan terbesarnya adalah S tampak hormat dan bahkan memujanya, namun pemuda ini tidak bersikap seperti budak atau sombong meskipun mengetahui siapa Jasper dan statusnya. Jasper berpura-pura tenang, tetapi hatinya sama sekali tidak damai. Bagaimana mungkin ada pilihan surga yang lain? Dan mereka berdua muncul bersamaan. Namun, ia tetap menahan diri sambil berkata tanpa ekspresi, tanpa menunjukkan isi hatinya yang sebenarnya, sepertinya begitu. Tapi sekarang, bisakah kau jelaskan kenapa kau bersikeras memasuki ruang evaluasi kemakmuran, dan siapa yang memberitahumu? Kuharap kau tidak di sini khusus untuk menghancurkan peralatan orang tua ini dan mempermalukan Sekte Raja PHW, kan? Aku cukup yakin Wakil Wali Britney tidak tahu tentang ruang evaluasi kemakmuran meskipun ia tergila-gila padamu, pengacara surga. Damien tersenyum ambigu sambil berkata, "Oh, maafkan aku jika aku menyinggungmu,
dan aku bisa meyakinkanmu bahwa aku tidak berniat mempermalukan Sekte Raja PHW. Dan jangan salahkan wakil wali Britney, dia sangat patuh. Yang kau anggap sebagai kegilaan adalah pengabdiannya pada keadilan, bukan padaku. Untuk menjawab pertanyaan utama Anda, mohon maaf jika saya mengatakan bahwa jika saya tidak melakukan apa yang saya lakukan, dan menunjukkan bakat saya, apakah kita akan membahas hal ini? Apakah saya akan tertarik pada keduanya? Ekspresi Jasper berubah sedikit saat ia berkata dengan nada dingin, apa kau baru saja bilang, keduanya, bukan, kau? Anak muda, apa kau sedang bersenang-senang denganku? Mata Damien berkedip saat ia menatap Jasper, tetapi senyum di wajahnya tidak memudar, malah melebar. Senior, aku datang ke sini dengan tulus terlepas dari semua tuduhan bahwa aku terkait dengan pencuri langit dan lebih buruk lagi, aku adalah kekejian yang menjijikkan itu. Namun, keadilan ada di pihak saya, dan saya tidak akan melakukan apapun yang melawan keadilan. Namun, saya hanyalah seorang master sekte yang rendah hati dari sekte kelas 1, dan tidak berdaya untuk menegakkan keadilan bagi seluruh dunia. Mengetahui kekurangan saya datang ke sini dengan harapan Sekte Raja PHW dapat menaungi pengadilan keadilan surgawi dan membantu menyebarkan keadilan surgawi. Aura yang sangat mendalam tiba-tiba terpancar dari Damien, itulah sebabnya aku jujur, dan kuharap Sekte Raja PHW juga bisa jujur kepadaku. Karena akulah Putra Langit, sosok yang sama yang selama ini dicari oleh Sekte Raja PHW. Jadi, aku ingin tahu apakah Raja Kekayaan akan mengizinkanku bertemu, terutama jika kau ingin menemukan kebenaran asteris dan pangkat persen asteris. Kata-kata terakhir Damien tiba-tiba berubah menjadi omong kosong di hadapan mata Jasper yang melebar, tetapi sebelum dia sempat tersadar dari linglungnya, Damien telah menghilang dari tempatnya. Sang matriark membawanya. Apa yang sebenarnya terjadi? Lagi pula, bagaimana mungkin dia tahu tentang Putra Surga, dan mengaku sebagai orangnya? Mungkinkah dia benar-benar Putra Surga? Mungkin itulah sebabnya dia awalnya bersikeras memasuki ruang evaluasi kemakmuran, karena dia mungkin juga tahu alasan di balik pendiriannya. Tapi hanya matriark yang benar-benar tahu rahasia-rahasia ini, bahkan ketua sekte pun tidak tahu. Dan aku tahu aku tidak membocorkannya, dan aku juga tidak bisa. Hampir seperti dia tahu apa arti Putra Surga, dan apa artinya bagi Sekte Raja PHW. Tapi jika memang dia orangnya, lalu siapakah S sebenarnya karena dia juga memenuhi semua persyaratan untuk menjadi Putra Surga. Anehnya, matriark sepertinya tidak peduli pada S sementara dia langsung memberi kesempatan kepada pengacara surga ini. Tapi tidak sesederhana itu karena dia mengatakan sesuatu dan baru kemudian matriark bereaksi, dan dia juga tahu S sedang memperhatikan. Aku tidak suka ini. Jasper meringis karena ini pertama kalinya dia tidak tahu apa yang sedang terjadi, dan sang matriark bersikap sangat aneh sejak S muncul, dan sekarang pembela surga ini membuat seluruh masalah ini semakin rumit. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Damien muncul di aula emas yang luas dan mewah. Setelah sedikit terkesima, ia kembali tenang saat pandangannya tertuju pada pusat aula, tempat sebuah singgasana megah berada, dan sosok anggun seorang wanita berlekuk duduk di atasnya. Ia mengenakan jubah emas, wajahnya tersembunyi di balik topeng tanpa wajah, tetapi mata abu-abunya yang cerah tampak jelas, penuh kebijaksanaan dan ketidakpastian yang mendalam. Mahkota putih keemasan bertengger di kepalanya, dengan rambut seputih salju, dan auranya begitu dalam dan tak terduga. Ia tampak menyatu sepenuhnya dengan lingkungan di sekitarnya, seakan-akan hukum adalah bagian dari dirinya, dan tanpa ada yang melihat, ia akan tampak sama sekali tidak terlihat. Identitas wanita yang menyerupai permaisuri ini sama mulianya dan mengerikan, karena dia adalah Raja Kekayaan saat ini dari Sekte Raja Surgawi Utama, yang juga dikenal sebagai matriark kemakmuran di antara para Raja Kenaikan. Saat Damien menatap Prosperity Matriark, dia tiba-tiba merasakan tekanan mental yang kuat membebani pikirannya, seberat gunung, dan siapapun yang berada di posisinya pasti sudah bersujud di depannya, namun dia tetap tidak terpengaruh. Kau bisa tetap waras di bawah kekuasaan rajaku, sungguh mengesankan. Suara merdu matriark kemakmuran terdengar saat ini dengan sedikit nada pengakuan, tapi kurasa itu wajar saja bagi Putra Langit dan seorang oracle.
1396. Mata Damien berkedip dengan sedikit kewaspadaan saat Prosperity Matriarch memanggilnya, Oracle. Dengan nada ambigu namun penuh hormat, dia bertanya, karena Raja Kekayaan yang Agung memanggilku, Oracle, apakah kamu percaya pada kekuatan yang lebih tinggi? Berani sekali kau, Nak, mempertanyakan raja ini. Matriark Kemakmuran mencaci dengan dingin ketika aula yang terang benderang tiba-tiba meredup, dan suasana hangat berubah sedikit dingin. Dengan nada tenang, Prosperity Matriarch berkata, jangan terburu-buru. Aku tidak memberimu kesempatan bertemu karena tipuan kecilmu, tapi asal-usulmu menarik perhatianku. Apakah kau murid Divine Wise Atoll? Apakah Divine Wise Atoll ingin melanggar perjanjian mereka dan menyebabkan kekacauan di negeri-negeri ini? Meskipun nada bicara Prosperity Matriarch tenang, Damien merasakan hawa dingin yang mengerikan mengalir di tulang punggungnya seakan-akan lehernya menyentuh ujung tajam sebuah pisau. Martabat seorang raja tidak boleh ditantang, karena bahkan hukum surgawi pun diakui dan dipuja sebagai raja hukum. Inilah keperkasaan raja dari seorang raja kenaikan yang memancarkan kehendak agungnya. Ekspresi Damien sedikit pucat karena baru sekarang dia mengerti bahwa rencananya benar-benar konyol sejak awal, dan dia benar-benar melebih-lebihkan dirinya sendiri, setidaknya, menghadapi Raja Ascension sekarang masih terlalu cepat. Namun, kini ia berada di balik bayang-bayang harimau, ia harus berjuang sekuat tenaga. Meskipun khawatir, ia tahu Prosperity Matriarch sedang menunjukkan otoritasnya dan memperingatkannya untuk tidak lengah. Ia hidup hanya karena garis keturunannya sebagai Putra Langit. Sambil menarik napas dalam-dalam, ia membungkuk di hadapan Matriarch Kemakmuran dan meminta maaf, maafkan kelakuan saya, Raja Kekayaan Agung. Tapi saya bukan murid atau bijaksana ilahi ini. Bahkan, saya baru pertama kali mendengar nama ini dalam hidup saya. Saya hanya mengabdi pada keadilan surgawi. Lagi pula, aku tidak punya niat jahat terhadap siapapun, dan satu-satunya musuhku adalah pencuri langit. Dia ancaman nyata bagi semua orang, bahkan aturan dan hukum pun terancam karena keberadaannya yang keji. BABELTOTO anggota baru 20% 100%. Dapatkan sekarang. Kebencian dan niat membunuh terpancar di mata Damien saat ia menatap Prosperity Matriarch yang tampak memiliki secercah rasa ingin tahu di matanya yang dalam dan memikat. Itulah sebabnya aku datang ke Sekte Raja Kekayaan Surgawi Utama dan mengungkapkan asal-usulku karena Sang Keadilan menunjukkan kepadaku plakat nubuat dari Patriark pendiri Sekte Raja PHW. Mata Matriark Kemakmuran akhirnya menunjukkan sedikit keterkejutan. Ia berkata dengan dingin, terlepas dari klaimmu, sulit untuk mempercayai kata-katamu karena bahkan Oracle Suci atau Bijaksana Ilahi, yang merupakan Raja Kenaikan Hukum Takdir, tidak dapat melihat plakat nubuat. Tapi aku tetap tidak bisa mengabaikan fakta bahwa kau entah bagaimana tahu tentang itu. Kau bahkan menggunakan istilah, putra surga, bukan pilihan surga. Waktu itu, kau ingin bilang aku ingin mencari kebenaran asteris dan pangkat persen asteris. Anehnya, kata-kata Prosperity Matriarch berubah menjadi omong kosong seperti kata-kata Damien di ruang evaluasi kemakmuran. Matanya menyipit berbahaya. Kau tahu hukum akan bereaksi aneh dan langsung menyembunyikan kata-kata ini seolah dunia sendiri melarangnya. Jadi, siapa kau sebenarnya? Damien menatap Matriarch Kemakmuran dengan pandangan ambigu, lalu tiba-tiba mendesah pasrah, Raja Kekayaan yang mulia, kau bisa dengan mudah menyimpulkan apakah aku berkata jujur atau bohong. Lagi pula, aku hanyalah seorang Jenderal Agung Kenaikan Bintang 7 yang rendah hati. Lagi pula, aku tak akan berani berbohong di hadapanmu atau menipu dirimu yang mulia. Akulah pembela surga, turun ke tanah surgawi ini untuk menegakkan keadilannya, dan memburu musuh yang mengancam aturan dan ketertiban surgawi. Sebelumnya, kau memanggilku Oracle, tapi aku bukan Oracle atau peramal. Kilatan kejam terpancar dari mata Damien, dan sambil mengejek, dia berkata, faktanya, para Oracle dan Sir itu hanyalah badut yang mencoba mengintip takdir surgawi, mereka tidak berbeda dengan parasit yang juga mencuri dari pencipta mereka dengan harapan bisa lolos dari hal yang tak terelakkan. Aku benar-benar mengutuk parasit-parasit itu, dan aku bersumpah untuk mendatangkan keadilan surgawi kepada mereka. Akulah pembela surga, dan aku menerima
perintah, bukan ramalan atau mukjizat. Keadilan itu mutlak dan tak terelakkan. Tiba-tiba, tanda sisik di dahi Damien berkilauan, dan semua rasa takut di tubuhnya lenyap, dan kekuatan raja yang mengelilingi Damien tiba-tiba lenyap. Tidak, ia lolos. Matriark Kemakmuran tentu saja menyadari hal ini, dan keterkejutan yang jelas terpancar di matanya saat ia menatap Damien dengan tak percaya. Hanya seorang raja yang mampu melawan raja yang lain, tetapi ia membuat rajaku mundur, hanya seorang transenden yang mampu melakukan itu. Mungkinkah ia benar-benar seseorang yang dikirim oleh surga? Tapi itu mustahil. Surga tidak memiliki hati nurani atau bias, ia ada dalam aturan dan hukum. Bagaimana mungkin ia tiba-tiba mulai mengirimkan para juara, dan mengapa sekarang? Mungkin dia salah satu dalang misterius dari surga atas, atau entah bagaimana dia dihubungi oleh anggota senior sekte kita yang sudah lama naik tahta. Tapi aku tidak bisa mengabaikan keberadaan pembela surga ini lagi karena dia mungkin akan menjadi variabel dalam rencanaku. Namun, dibandingkan dengannya, yang satunya tampak sangat biasa saja. Jadi, apakah ini berarti yang satunya hanyalah pilihan surga, dan yang ini putra surga? Tapi catatan pendirinya hanya menyatakan bahwa pilihan surga adalah putra surga. Aku butuh yang asli. Prosperity Matriarch tidak pernah menyangka dia akan tiba-tiba terjerumus ke dalam dilema besar seperti itu, dan keberadaan Damien jelas telah membuatnya benar-benar bingung, karena tidak ada yang masuk akal. Meskipun demikian, Prosperity Matriarch tidak akan melewatkan kesempatan ini dan rencananya yang telah mulai disusun sejak S menunjukkan bakatnya sebagai pilihan surga, dan dia membutuhkan pilihan surga yang sebenarnya untuk melangkah lebih jauh. Itulah sebabnya kemunculan Damien yang tiba-tiba membuatnya bingung, dan sekarang, setelah menyaksikan kekuatan Damien yang misterius dan perilakunya yang fanatik, dia tahu mengendalikan Damien jauh lebih merepotkan daripada S. Sebenarnya, sejak Damien muncul di tempat ini, dia ingin mengendalikan pikirannya dan kemudian menyusup untuk mendapatkan rahasianya, tetapi Damienlah yang tidak terpengaruh. Sebelum ia bisa menggunakan pendekatan yang lebih langsung, Damien tiba-tiba mengambil Kingsmight-nya. Meskipun ia tidak berusaha sebaik mungkin, hal ini membuatnya agak waspada terhadap surga di belakang Damien. Meskipun demikian, sebagai monster kuno, Matriark Kemakmuran memiliki segudang cara untuk mencapai tujuannya dan mengendalikan Damien agar dapat mengarahkannya ke arah yang benar. Ia juga telah menemukan cara ini. Baiklah, kau sudah menjelaskan maksudmu. Kau bukan peramal atau peramal, kau pembela surga. Aku mengakui keberadaanmu. Prosperity Matriarch berkata tanpa nada sebelum matanya berkedip aneh. Ceritakan semua tentang tujuanmu, dan bagaimana tujuan itu bisa bermanfaat bagiku dan sekteku. Setelah itu, kau perlu membersihkan identitasmu sebagai putra tunggal surga. Damien merasa lega ketika Prosperity Matriarch tidak bertindak atas provokasinya yang disengaja, tetapi kata-kata terakhirnya membuatnya mengerutkan kening. Aku tidak mengerti. Akulah satu-satunya putra surga. Kata-katanya penuh keyakinan dan bahkan sedikit arogansi. Mata Prosperity Matriarch tampak tersenyum saat ia menjawab, maaf mengecewakanmu, tapi ada putra surga lain yang muncul beberapa bulan lalu. Aku tidak memanggilnya putra surga karena dia tidak mengaku sebagai putra surga, reaksi yang sepenuhnya normal. Tapi setahu saya, hanya ada satu orang pilihan surga yang bisa bangkit sebagai putra surga. Meskipun sebagian besar hanyalah legenda, kisah-kisah ini paling mendekati kebenaran karena banyak sekte raja memiliki detail serupa. Namun, tak seorang pun pernah melihat putra surga, dan jejak mereka seolah lenyap dari catatan sejarah, sama seperti para penentang surga. Tetapi jika kau mengaku sebagai putra surga setelah menghancurkan ruang evaluasi kemakmuran, maka yang satunya juga putra surga. Untuk pertama kalinya, Damien menunjukkan ekspresi tidak percaya, dan keraguan muncul di matanya saat dia bergumam, tidak mungkin. Bab 1397. Di bawah sinar bulan, S menatap antarmuka di depannya dengan mata berbinar penuh kepuasan dan kegembiraan. Sama dengan. Selamat, peringkat pencuri Anda telah ditingkatkan. Pangkat pencuri, pencuri penyihir, pencuri tingkat lanjut, menengah. Pencurian yang diperlukan untuk peringkat berikutnya. Rendah,
25.000 pencurian. Pencurian tingkat rendah sama dengan 100.000 poin pencuri. Tengah, 15.000 pencurian. Pencurian tingkat menengah sama dengan 1 juta poin pencuri. Tinggi, 5.000 pencurian. Pencurian tingkat tinggi sama dengan 10 juta poin pencuri. Selamat, Dev. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Jubah pencuri penyihir telah ditingkatkan ke tingkat menengah. Jubah pencuri penyihir menengah, harta karun roh kelas 6 Ascension atas. Deskripsi, harta karun yang hanya dapat digunakan dengan ki roh primordial kegelapan dan kekuatan kegelapan baru. Kemampuan, efek bela diri dan pertahanan jiwa, tingkat kenaikan 6. Memperbaiki diri, menopang diri, perubahan warna, perubahan bentuk, peningkatan 15% pada mantra hukum terkait pencuri, penyerapan ki roh otomatis. Pembelokan ki roh, tingkat kenaikan 6, mengurangi 15% kerusakan dari serangan hukum apapun, 100% pertahanan terhadap semua serangan keadaan elemental, mengurangi 5% kerusakan dari kekuatan baru siluman penyihir, menambahkan 15% lebih banyak efek siluman saat kekuatan digunakan baru. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Bagian peringkat, hitungan pencurian. Pencurian tingkat rendah, 101/25.000. Pencurian tingkat menengah, 36/15.000. Pencurian tingkat tinggi, 42/5.000. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Poin pencuri, 18.065.999.000. Sama dengan. Akhirnya, merampok orang-orang di luar memang keputusan yang tepat. Meskipun aku hanya berhasil mendapatkan pencurian tingkat rendah dari murid-murid mereka, semuanya sepadan. Sekarang, bukan hanya pangkatku yang meningkat 1 tingkat, tetapi jubah pencuri penyihir juga telah ditingkatkan menjadi harta roh tingkat kenaikan 6, dan aku sudah dapat merasakan keinginan baru dari harta karunku. Selain itu, sekarang juga bisa digunakan dengan kekuatan, bahkan dengan kemampuan, penyihir siluman, saat menggunakannya dengan kekuatan. Bisakah semua harta yang kudapatkan dari sistem digunakan dengan ki dan kekuatan? S tidak dapat menahan rasa ingin tahunya, dan dia tahu dia mungkin benar karena kedua pedangnya, yang sangat mengerikan setelah diaktifkan oleh The Force. Meskipun demikian, sekarang dia telah mencapai tujuannya dan menimbulkan badai lain tepat di luar kota Runic Forge, dia tidak punya alasan untuk tinggal di sana lagi. Terlebih lagi, dia tahu bahwa begitu berita ini sampai ke petinggi istana mahkota Raja Rune, mereka pasti akan marah besar karena berita ini bagai tamparan keras di wajah mereka. Lagi pula, mereka mencari S kemana-mana, bahkan mengeluarkan hadiah besar untuk kepalanya, namun dia tidak melarikan diri, sebaliknya, dia kembali dan mencuri lagi sementara tidak ada seorang pun yang mampu menghentikannya. Itu akan dianggap sebagai pernyataan penghinaan yang belak-belakan dan bagaimana pencuri langit sama sekali tidak menganggap istana mahkota Raja Rune sebagai ancaman. S bahkan takut Raja Ascension akan mengejarnya. Jadi, sebelum berita ini sampai ke pihak berwenang yang lebih tinggi, dengan kecepatan penuh, S melarikan diri ke arah tenggara, di mana terdapat ngarai yang dalam, terhubung ke saluran sungai besar yang menyebar ke seluruh istana mahkota Raja Runic dan sekitarnya. Sesampainya di sana, S tak ragu untuk langsung terjun ke sungai besar berarus deras itu. Namun, S tak berniat berenang, melainkan mencapai dasar sungai dan menggunakan formasi penyembunyian sebelum membuka gerbang rumah pencuri di dasar sungai dan memasukinya. Sekarang, tak seorang pun akan mampu membayangkan ada sebuah pintu yang mengarah ke tempat penyimpanan makhluk hidup di dasar sungai dan dengan pertahanan rumah pencuri yang omong-omong telah naik ke kelas 6 juga dengan pangkat pencurinya, yang berarti hanya Ascension Grand Lord yang dapat menemukannya sekarang atau menerobos masuk. Itulah alasan lain S memutuskan untuk mengabaikan risiko dan meningkatkan peringkat pencurinya. Lagi pula, semakin tinggi pertahanan rumah pencuri, semakin aman bagi anggota rumah. Terlebih lagi, begitu pangkat pencuri memasuki tahap lanjut, pertahanannya akan cukup untuk mengelabui dan menghentikan Raja Kenaikan, yang akan menjadi sumber kepercayaan yang besar bagi setiap orang. Saat S memasuki rumah pencuri, dia muncul di aula masuk, tetapi aula itu benar-benar kosong, dan tidak ada seorang pun di sana.
Freya dan Inter seharusnya sudah kembali karena aku menerima sinyal mereka saat aku bekerja. Mereka seharusnya berada di ruang kultivasi masing-masing. Hanya Noah yang tersisa. Kerutan di dahi Es tampak dalam, dengan sedikit kekhawatiran. Ia berpikir, hanya tersisa 24 jam lagi sebelum kita perlu berteleportasi. Kalau dia masih tidak memanggilku dalam 2 jam lagi, aku akan memanggilnya kembali, mau tidak mau. Dari semua anggota asrama, hanya Noah yang memilih jalan kekerasan sebelum mereka harus meninggalkan surga kenaikan fana. Meskipun Noah punya alasan, Es tetap mengkhawatirkannya. Namun, ia tak berdaya melawan kekeras kepalaannya, jadi ia tak ingin melukai harga dirinya, jadi ia membiarkannya untuk saat ini. Alina juga telah kembali ke ruang kultivasinya beberapa jam yang lalu untuk melepaskan Lilian dari cincin ruang penyimpanannya dan memberi pengarahan tentang misi yang akan datang. Saria juga memutuskan untuk membawa mereka berdua ke ruang kultivasinya sendiri. Leah sudah berada di ruang Saria bersama Cirus dan cucu. Eva juga kembali, dan sepertinya dia ingin berbicara dengan Flagi itu. Langkah Es tiba-tiba terhenti, dan matanya berkilat licik. Ia langsung tampak seperti sedang menjalankan misi dan telah menyusup ke wilayah musuh. Setelah memastikan tidak ada seorang pun yang melihatnya, Es langsung menghilang dan muncul di ruang kultivasinya di istananya. Begitu dia sendirian, dengan sedikit kewaspadaan, dia memanggil, "Guru, apakah Anda di sana?" Akan tetapi, bahkan setelah menelepon Malservus, dia tidak menjawab, yang berarti dia tertidur lagi. Mata Es berkilauan dengan cahaya aneh sebelum dia membalikkan telapak tangannya, dan sebuah prasasti berwarna merah keemasan muncul. Prasasti itu adalah prasasti berwarna merah keemasan persis dengan rune dewa, segel, terukir di permukaannya. Meskipun yang lain tidak bisa mempelajarinya sesuka hati, Es berbeda. Kini setelah sendirian dan punya waktu, ia memutuskan untuk mempelajarinya dan mengungkap rahasianya. Ia ingin membuka segel apapun yang tersembunyi di dalamnya, dan karena sistem tidak memperingatkannya, seharusnya benda itu bukan sesuatu yang berbahaya, atau setidaknya sesuatu yang bisa ia tangani. Tetapi bagaimana cara membuka segelnya? Es mengerutkan kening sambil mengusap rune dewa itu dengan jarinya, dan tiba-tiba, sedikit inspirasi muncul di hatinya. Bab 1398. Melihat kata, segel, dalam bahasa dewa kuno, Es tiba-tiba memikirkan solusi sederhana. Dia berdeham sebelum mengucapkan dengan tegas dalam bahasa dewa kuno, "Buka segel." Es menatap prasasti itu dengan penuh harap, berpikir solusinya kemungkinan besar akan berhasil karena bahasa dewa kuno digunakan di sini tanpa prasasti atau apapun. Pada titik ini, Es sudah menduga bahwa bahasa dewa kuno membawa semacam kekuatan misterius, dan bahasa ini adalah sumber dari setiap bahasa yang dikenal, atau mungkin bahkan rune yang dikenal semua orang. Lebih jauh lagi, semakin dia mempelajari rahasia bahasa dewa kuno, semakin dia paham betapa mengerikannya sistem itu, yang memberinya pemahaman lengkap tentang bahasa dewa kuno sejak hari sistem itu terintegrasi dengannya. Namun, ia masih bingung bagaimana cara menggunakan bahasa ini secara praktis. Namun, setelah memiliki prasasti itu, ia mungkin menemukan petunjuk. Jika kata-kata bahasa dewa kuno bisa digunakan begitu saja, ia akan memiliki kartu truf yang mengerikan. Karena jika hanya dengan menulis kata, segel, saja bisa menyegel apapun, Es bisa menggunakannya dengan berbagai cara dan menyulitkan hidup musuh-musuhnya. Seandainya sesederhana itu. Setelah menunggu selama 1 menit penuh, segel, itu tetap sama, bahkan tidak muncul sedikit pun fluktuasi, membuat Es tersenyum kecut dengan sedikit rasa malu. Sistem, bisakah kau membuka segel prasasti ini? Harganya bukan masalah. Es hanya bisa mengandalkan sistem daripada membuang-buang waktu, yang memang tak banyak ia miliki. Selanjutnya, dia sekarang kaya lagi dengan miliaran TP yang dimilikinya, dan dia bertekad untuk terus mendapatkan lebih banyak lagi bahkan di Abyss dan menaikkan tier rank lebih jauh lagi untuk memastikan keselamatan para anggota rumahnya. Mendengar ini, suara sistem yang tanpa emosi terdengar. 100 juta pencuri akan dibutuhkan untuk menghancurkan segel, dan kemudian 150 juta lagi untuk menilai dan menstabilkan barang di dalamnya. Jantung Es berdebar kencang ketika mendengar kata-kata sistem,
maksudmu ada harta karun yang tersegel di prasasti ini. Baiklah, aku akan membayar. Keputusannya sangat menentukan. Lagi pula, karena seseorang yang bisa menggunakan bahasa dewa kuno untuk menyegel sesuatu di dalam prasasti ini pastilah orang yang mengerikan, benda di dalamnya mungkin juga luar biasa. Membayar 250 juta bukanlah apa-apa. Saat S memberikan konfirmasinya, sesuatu yang mengejutkan sekaligus menakjubkan terjadi di hadapannya. Prasasti itu tiba-tiba terlepas dari genggamannya dan melayang di depannya di bawah pengaruh kekuatan misterius. Saat berikutnya, sebuah kursi biru tua yang halus melesat keluar dari glabella es, yang cukup dikenalnya, dan langsung menembus segel itu. Pada saat ini, di bawah mata es yang terbelalak, kata-kata segel tiba-tiba mulai berkedip, dan ia tidak tahu apakah ia berhalusinasi atau tidak. Namun, untuk sesaat, ia membayangkan lautan simbol rune yang tak terbatas, seolah-olah dunia simbol tersegel di dalam satu kata, segel itu. Namun, penglihatan ini cepat berlalu dan lenyap secepat kemunculannya, bagaikan mimpi. Namun, entah mengapa, S merasa telah mengintip sebuah rahasia tersembunyi. Namun, dengan levelnya saat ini, ia tidak tahu bagaimana cara menyimpannya. Fokusnya langsung teralih ketika suara, krak muncul, diikuti gelombang kejut kecil. Kata, segel, hancur bersama prasasti di bawah ekspresi S yang tercengang. Namun S tetap tenang karena sistem sedang menanganinya, dan mereka saat ini berada di kamar pribadinya di rumah pencuri. Kalaupun ada yang salah, ia sendirian di sini, jadi ia tidak terlalu khawatir. Pada saat itu, prasasti itu akhirnya hancur, dan anehnya, bahan pembuat prasasti itu hancur berkeping-keping cahaya yang tak terhitung jumlahnya. S merasakan gaya tarik aneh menarik kepingan-kepingan cahaya itu langsung ke dalam rumah pencuri itu. Meskipun dia tidak yakin apakah dia sedang membayangkan sesuatu, dia merasa hal itu tidak terjadi, dan ruang rumah pencuri itu tampaknya menyerap apapun yang menjadi bahan pembuat prasasti itu. Karena prasasti ini bisa diukir dengan Dewa Rune, pastilah luar biasa. Lagi pula, jika kita mengikuti prinsip yang sama seperti pembuatan rune, semakin tinggi level rune, semakin tangguh dan kuat material yang dibutuhkan untuk mengukirnya. Lebih jauh lagi, rune terlarang dapat diukir pada apa saja dan hanya setelah aku menemukan pohon dan buah penyerap bintang, barulah aku mengetahui bahwa bahan tingkat terlarang juga ada, yang artinya, untuk mengukir rune terlarang aku memerlukan bahan tingkat terlarang. Jadi, dengan mengikuti prinsip yang sama, bahan macam apa yang dibutuhkan untuk mengukir God Rune, yang tak terbatas misteriusnya bahkan di mata para sage yang licik itu. Meskipun aku belum pernah mencobanya, karena aku selalu menganggap bahasa dewa kuno seperti kunci untuk semua bahasa, sesuatu yang praktis. Tapi sekarang, aku mengerti itu bukan sekadar kunci untuk semua bahasa, melainkan jauh, jauh lebih. Pada saat ini, S akhirnya melihat benda yang terungkap setelah prasasti itu hancur, dan segelnya tampaknya telah terangkat. Apa? S tercengang saat melihat benda di dalamnya, dan sangat tidak percaya, apa-apaan ini. Tepat di depannya, berdiri seorang wanita cantik pucat bergaun pelangi, dengan telinga lancip panjang dan fitur wajah halus bak lukisan. Namun, S tidak terkejut dengan penampilannya, melainkan karena wanita itu tidak hanya disegel dengan bahasa dewa kuno, tetapi juga karena perawakan wanita cantik yang aneh ini sangat kecil, tepatnya hanya 5 cm. Terlebih lagi, S kembali dikejutkan ketika rantai sistem itu tiba-tiba tersentak dan mengenai makhluk kecil itu sebelum akhirnya tertarik kembali, meninggalkan S dengan ekspresi tercengang. Kenapa kau memukul orang mati? S bertanya-tanya apakah sistem itu menyimpan dendam terhadap wanita mungil itu, atau apakah sistem itu sama frustrasinya seperti dirinya setelah mengetahui bahwa ia telah menyia-nyiakan usahanya pada mayat. Meskipun demikian, S masih penasaran siapa wanita mungil ini dan mengapa seseorang menyegelnya di sebuah stele, belum lagi rasnya. Ia belum pernah mendengar atau melihat orang seperti itu sebelumnya. Apakah dia peri legendaris dari cerita rakyat yang kudengar dari pemilik toko semasa kecil? Jadi, apakah mereka nyata? Tanya S dengan suara keras. Namun kemudian dia mendapat kejutan besar dalam hidupnya ketika,
saat dia mengucapkan, peri, mata gadis yang mati itu tiba-tiba berkedut. Selanjutnya, panel sistem muncul tepat di depannya, itu adalah hasil penilaian. Bab 1399. S segera melihat hasil penilaian, sambil mengawasi makhluk kecil itu, yang telah kembali mati. Meski hanya sesaat, dia yakin dengan apa yang dilihatnya, dan meskipun tidak menunjukkan tanda-tanda kehidupan, dia tahu masalah ini tidak sesederhana kelihatannya. Lagi pula, jika seseorang menggunakan bahasa dewa kuno untuk menyegelnya, identitasnya pasti luar biasa. Bahkan Malservus telah hidup entah berapa lama tanpa terbunuh, jadi makhluk kecil ini mungkin saja sama. Sama dengan. Roh primal. Deskripsi, 1. Roh primal lahir dari hukum dan aturan yang mendalam setelah memenuhi kondisi yang sangat unik dan mendalam. Roh primal bukanlah makhluk yang terbuat dari daging dan darah, mereka bebas dari siklus hidup dan mati. Budidaya, tidak ada. Deskripsi, roh primal itu unik, mereka tidak dapat berkultivasi seperti makhluk hidup atau makhluk mati. Setiap roh primal membutuhkan ikatan primal untuk mengembangkan kekuatan dan membangkitkan karakteristik unik mereka. Nama asli. Deskripsi, setiap roh primal dilahirkan dengan nama sejati yang unik, dan nama sejati adalah harta paling suci dan berharga bagi roh primal. Roh primal hanya memberitahukan nama sejatinya kepada yang terpilih, yang dengannya ia membentuk ikatan primal. Ikatan primal tidak ada. Deskripsi, ikatan primal adalah ritual sakral para roh primal untuk memilih orang-orang pilihan mereka. Hanya dengan membentuk ikatan primal dengan orang-orang pilihan mereka, mereka dapat menyadari makna hidup, mencapai potensi penuh, dan kembali ke tanda hubung. Poin pencuri, 17.815.999.000. Sama dengan. S terkejut ketika membaca deskripsi roh primal ini, sebelum kerutan dalam muncul di wajahnya, makhluk yang aneh. Mereka benar-benar berbeda dari makhluk hidup dan bahkan dari harta karun alam. Mereka lahir dari hukum, namun mereka memiliki daging dan darah. Meskipun saya tidak tahu apa maksudnya, bebas dari siklus hidup dan mati, saya hanya bisa menduga bahwa itu mungkin ada hubungannya dengan ketidakmampuan untuk mati atau hidup. Lalu, sistem kultivasi mereka juga tampak sangat berbeda. Lalu, nama asli, inilah yang membuat mereka benar-benar unik. Nama asli tampaknya menjadi kerentanan mereka, terutama dengan ikatan primal ini. Ikatan primal tampak seperti tulang senjata dari senjata roh, tetapi jauh lebih langsung dan hanya memiliki satu hasil. S menatap tajam ke arah roh primal yang masih terlihat mati, dan jika dia tidak melihat kedutan matanya atau membaca penilaian sistem ini, dia pasti mengira roh primal hanyalah mayat. Apakah dia disegel karena tidak bisa dibunuh? Tapi mengapa seseorang mau bersusah payah menyegelnya? Tanpa ikatan primal ini, dia seharusnya tidak berbahaya sama sekali. Sekarang pertanyaannya, apa yang harus kulakukan dengannya? Pada saat ini, mata S melebar karena roh primal kembali menunjukkan gerakan, dan kali ini, matanya tidak hanya berkedut, tetapi terbuka lebar, memperlihatkan sepasang mata pelangi seperti obsidian pelangi. Namun, sesaat kemudian, sesuatu yang lebih mengejutkan terjadi. Saat roh primal membuka mata pelanginya, sepasang sayap kupu-kupu kaleidoskopik transparan muncul di belakangnya. Sayap-sayap itu sangat serasi dengan gaun dan matanya. Dengan setiap kepakan sayapnya, debu bintang menari-nari di udara bagaikan cahaya bulan yang mengkristal, setiap partikel merupakan pecahan keanggunan surgawi. Secercah kebingungan muncul di wajah mungilnya yang imut sebelum ia mengalihkan pandangannya dengan bingung dan akhirnya menyadari keberadaan S. Rasa ingin tahu yang mendalam, dipenuhi kepolosan, muncul, bersama dengan sedikit kenakalan yang aneh. Kulit kepala S terasa geli. Sesuatu pada mata pelangi itu membangkitkan naluri, sebuah alarm diam-diam, tetapi ia tetap tenang sambil menatap roh primal yang kini telah sepenuhnya terbangun. Meskipun sistem telah memberinya cukup petunjuk dan informasi, dia masih tidak tahu mengapa dia disegel dengan bahasa dewa kuno, jadi dia menunjukkan kehati-hatian yang maksimal. Pada saat ini,
roh utama tiba-tiba melakukan gerakan unik dengan mengepakkan sayapnya 2 kali dan membuat tanda tangan yang tidak diketahui. Ia lalu membuka mulut mungilnya, "Selamat pagi, Tuan Pengemis." Suaranya terdengar jelas dan merdu, tetapi bahasa yang ia gunakan benar-benar berbeda. Ia juga terdengar sangat sopan, tetapi kata-katanya, "Apakah dia baru saja memanggilku, Tuan Pengemis?" S merasa dia salah dengar atau salah menafsirkannya. Meskipun demikian, karena roh purba ini berkomunikasi dengannya tanpa bersikap bermusuhan, dia merasa lega, namun dia tidak menurunkan kewaspadaannya. "Apa kau baru saja bilang, selamat pagi?" S mencoba berbicara dalam bahasanya menggunakan pemahamannya tentang bahasa dewa kuno. Mata roh primal berbinar-binar karena terkejut, rasa ingin tahunya pun semakin kuat. "Benar, Tuan Pengemis," jawabnya. Kali ini bibir S berkedut, dia memang memanggilku, pengemis dulu, sekarang dan nanti. Kenapa kau memanggilku, pengemis? Menurutmu pengemis itu apa? S memutuskan untuk meminta izin, dan itu juga cara yang bagus untuk berkomunikasi lebih jauh dan mengenal roh primal ini. Belum lagi, entah kenapa ia merasa gelisah saat roh primal menatapnya dengan mata itu. Seolah-olah ia bisa melihat sesuatu tentangnya. Roh primal itu tampaknya tidak keberatan dengan pertanyaan S, malah, ia tampak makin penasaran dan gembira karena S sedang berbicara dengannya. "Oh, pengemis itu biasanya tunawisma dan hidup dengan meminta-minta uang atau makanan." Yang lain merasa kasihan pada pengemis karena mereka hidup dalam kemiskinan dan sangat kekurangan. Mata S menyipit dan memaksakan senyum saat ia berkata, "Dengar, aku bukan tunawisma atau hidup dengan meminta-minta uang atau makanan, jadi aku bukan pengemis. Saat ini kita berada di rumahku sendiri. Hanya dengan ini, aku tidak memenuhi syarat utama untuk menjadi pengemis." Namun, roh primal tiba-tiba menggelengkan kepalanya seolah tidak setuju dengan S, dan menjawab dengan lembut sementara matanya tampak semakin dalam. "Harta karun spasial multidimensi ini luar biasa, tetapi 2 tingkat di bawahnya penuh dengan sampah. Satu-satunya harta karun berharga yang kau miliki dalam harta karun spasial ini adalah tablet misterius dan harta karun asal abadi yang rusak. Kau juga memiliki harta karun yang bahkan aku sendiri tidak dapat memahaminya, dan ruang ini berhubungan dengan harta karun ini. Namun, terlepas dari semua itu, Anda tidak memiliki kendali atas mereka. Mereka belum menjadi milik Anda, jadi Anda hanyalah seorang pengemis, Tuan, yang duduk di atas gunung emas tanpa memiliki kemampuan untuk menggunakannya." Meskipun perkataan roh primal itu terdengar tidak berbahaya dan tenang, S, yang mendengarkannya, sama sekali tidak tenang karena badai besar berkecamuk di dalam hatinya saat dia memandang roh primal kecil itu seolah-olah dia sedang memandangi monster. Bab 1400. S sangat terkejut ketika roh primal dengan santai mengungkapkan tidak hanya rahasia ruang pencuri, tetapi juga Moira, dan dia bahkan yakin Moira baru saja menyebutkan sistem itu juga. Bahkan jika roh primal dapat menebak apa ruang pencuri itu karena mereka tampaknya berada di dalam ruang rumah pencuri di rumah pencuri, dia bahkan bersedia menerima bahwa dia mendeteksi Moira entah bagaimana, tetapi sistemnya, ini tidak dapat dipercaya. Rasa dingin yang mendalam menjalar di tulang punggungnya saat ia menatap sosok mungil itu, yang tampak tak berbahaya dan polos. Terlebih lagi, cara ia berkata-kata juga membuat S gusar karena ia sama sekali tidak salah. Ia benar-benar tidak sepenuhnya mengendalikan sistem. Bisakah setiap roh primal melakukan ini? Tidak. Deskripsi mengatakan setiap roh primal itu unik, jadi mungkin hanya dia yang memiliki kemampuan ini. Mungkinkah ini alasan di balik penyegelannya? Dia mungkin telah mempelajari sesuatu yang seharusnya tidak dia ketahui, lalu orang itu menyegelnya agar dia tidak bisa dibunuh atau ada alasan lain. Niat membunuh yang samar muncul di jantung S yang berdebar kencang, tetapi ia segera menekannya. Ia tetap tegar sambil bertanya, "Siapa kau dan mengapa kau disegel?" Sang roh primal masih tampak tidak peduli dengan dunia, tetapi tatapan matanya yang dalam membuat S merinding. Sedikit kebingungan muncul di wajahnya saat itu ketika ia menjawab dengan sopan, "Oh, di mana sopan santunku? Kau boleh memanggilku Pixie, tapi aku belum bisa memberitahumu nama asliku, setidaknya untuk saat ini. Aku harus menilai kualifikasimu dulu. Tapi kenapa kau bilang aku disegel?"
Bukankah Tuan menggunakan ritual roh primal untuk memilih roh primal yang cocok untukmu? Dan karena aku di sini, itu berarti akulah yang paling cocok untukmu, dan aku mengerti alasannya. Es tercengang ketika mendengar kata-katanya yang membingungkan, apa yang dia bicarakan, dan apa itu ritual roh primal. Lagi pula, dari kata-katanya, sepertinya siapapun bisa memanggil roh primal yang cocok untuk diri mereka sendiri. Tapi bagaimana mungkin, dan ada berapa banyak roh primal ini? Lagi pula, apakah dia baru saja bilang dia perlu menilaiku sebelum memberitahuku nama aslinya, dan kata-kata terakhirnya menyiratkan bahwa dialah pilihan yang tepat. Yah, karena aku menemukannya dengan peta takdir. Sambil menahan kebingungan dan rasa ingin tahunya, dia menjawab tanpa ekspresi, Nona Pixie, bisakah Anda menjelaskan lebih lanjut? Kebingungan semakin terlihat di matanya yang memikat. Apa yang perlu dijelaskan, Tuan? Saya roh primal, dan Anda seorang kultivator, yang membuat kita cocok untuk membentuk ikatan primal. Namun, saya perlu memeriksa kualifikasi Anda untuk melihat apakah kita cocok satu sama lain. Es bingung, dia jelas-jelas tidak menyadari fakta bahwa dia disegel di dalam prasasti itu, atau mungkinkah pemanggilan ini bekerja seperti ini dan roh-roh primal ini masuk ke dalam prasasti itu. Tapi aku tidak pernah memanggilnya. Jadi, itu hanya bisa berarti siapapun yang memanggilnya tahu ritualnya, tetapi mereka tidak bisa membuka prasasti itu. Ini satu-satunya penjelasan yang bisa kupikirkan, tapi bagaimana aku bisa cocok dengan roh primal orang lain? Sebelum ia sempat bertanya lebih lanjut, Pixie tiba-tiba berkata, baiklah, kita punya banyak waktu untuk saling mengenal. Harta karun misterius Tuan saja sudah membuatmu memenuhi syarat untuk primal bond, meskipun kau belum bisa menguasainya sepenuhnya. Tapi aku masih perlu melihat fondasi kultivasimu karena aku hanya bisa membentuk ikatan roh sekali seumur hidupku. Dan kau juga sama, kau hanya bisa memiliki satu roh primal seumur hidupmu. Jadi, aku perlu melihat apakah fondasi kultivasimu cukup untuk membantuku mencapai potensi penuhku dan semoga mencapai tujuan akhirku. Kuharap kau mengerti ini karena potensimu harus menyamai atau bahkan melampaui potensiku. Karena jika kau tidak punya potensi, semua yang kau miliki akan diwariskan kepada orang lain. Setelah kau menghabiskan semuanya, aku akan terjebak denganmu dan mati bersamamu. Itu tidak baik, Pixie menjelaskan dengan sungguh-sungguh, membuat Es terguncang. Tunggu, Es mencoba bertanya lagi, tetapi tiba-tiba Pixie mengepakkan sayapnya dan, dengan kecepatan yang tak terbayangkan yang jauh melampaui refleks Es sendiri, dia berada di depan dada Es. Namun di saat berikutnya, dia melangkah maju dan di bawah tatapan Es yang tercengang, dia menembus pakaian dan kulitnya, dan langsung memasuki jantungnya seakan-akan itu adalah portal. Terkejut, Es menyentuh dadanya dengan panik, dan setelah memastikan tidak ada yang salah, dia menjadi lebih terkejut lagi. Kemana dia pergi? Seolah menjawab pertanyaannya, suara Pixie langsung terngiang di benaknya. Aha, dunia primordial yang baru lahir dengan hukum penciptaan, astral, dan kehancuran yang sudah terintegrasi di dalamnya. Oh, hukum kehancuran berasal dari sumber primordial, sungguh mengesankan. Kau juga telah membuka ruang binatang primordial. Tapi hukum utamamu, fondasi dunia ini, berasal langsung dari Ordo Kegelapan, aku heran bagaimana kau bisa mendapatkannya. Kau punya kualifikasi untuk menjadi seorang tanda pagar $% a keong $. Mata Es terbelalak saat salah satu rahasia terdalamnya, yayasan primordialnya, terungkap bersama Ordo Kegelapan. Rasanya seperti ia terekspos sepenuhnya, yang sama sekali bukan perasaan yang menyenangkan. Es segera menutup mata dan mengirimkan persepsinya ke dunianya yang baru lahir. Ia melihat di dunianya yang baru lahir, yang dipenuhi tanah-tanah kacau dan langit astral, bahwa Pixie yang cantik, dengan sayap-sayap halusnya, melayang di tengahnya, tepat di tempat Dark Void berada, bagaikan lubang hitam. Pixie menatap Dark Void dengan rasa ingin tahu yang amat besar dan sedikit kebingungan, seraya berkomentar, benda ini juga terhubung dengan harta karun misterius itu, tapi bukan sumbernya. Apa-apaan roh primal ini? Es merasa sangat gelisah saat melihat Pixie, yang tampak tidak terpengaruh oleh dunianya dan benar-benar merasa nyaman. Meskipun ia tahu harta karun yang mengandung roh bisa memasuki dunia batinnya,
Malservus pun ada di dalamnya, namun, Malservus pun membutuhkan harta karun untuk memasukinya. Namun, Pixie berhasil melakukannya tanpa harta karun, dan yang paling aneh adalah sistem itu sama sekali tidak menghalanginya. Apa yang kau lakukan? Suara Es yang marah namun gugup bergema di dunia batinnya. Pixie menjawab, nadanya masih riang dan ramah, oh, jangan pedulikan aku hanya memeriksa kualifikasimu. Dan harus kuakui, kau punya fondasi yang sempurna, tak seperti yang pernah kudengar. Rasanya seperti mitos. Tubuhmu juga sumber kekuatanmu, yang berarti kau juga mengolah kekuatan, dan dengan ordo kegelapan, sia-sia saja kalau tak mengolah kekuatan. Tiba-tiba, secerca penyesalan muncul di mata Pixie. Roh primal manapun pasti akan langsung memanfaatkan kesempatan untuk menjalin ikatan primal denganmu. Tapi terlepas dari semua ini, itu masih memenuhi persyaratan minimumku. Apa yang harus kulakukan? Tolong beri aku waktu untuk berpikir. Es hampir tertawa terbahak-bahak karena marah setelah mendengar kata-kata Pixie yang sopan namun arogan, dan ia merasa harga dirinya tertantang. Apa dia baru saja bilang, persyaratan minimum? Kenapa aku jadi tersinggung?